Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Dahanunisya Sao, NIM 20030030035. Saya akan membahas tugas pengantar sosiologi, review buku ke-12. Apakah sosiologi telah berkembang? Bab pertama, siapa sekarang membaca Ginsberg? Bab ini memaparkan pertanyaan-pertanyaan kunci yang dieksplorasi dalam buku ini, terutama apakah sosiologi dapat dikatakan telah berkembang dan terkait dengan asumsi bahwa keinginan untuk ketenaran yang langgeng adalah kekuatan motivasi bagi akademis. Apakah ada alasan untuk percaya bahwa kita pekerjaan berkontribusi pada proses ini? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena beberapa sosiolog yang terkenal pada masanya hampir tidak dikenal saat ini, sedangkan ukuran konvensional keberhasilan akademis diragukan validitasnya. Eksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini kemudian diatur dalam kerangka autobiografi, yaitu dalam lebih dari 50 tahun penulis telah menjadi sosiolog Inggris, periode di mana disiplin yang baru lahir tidak hanya berkembang pesat tetapi juga mendapatkan penerimaan resmi. Bab 2, Sosiologi makan saling. Asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik kebanyakan pengajaran dan penelitian, tetapi klaim semacam itu diragukan karena prestasi umumnya diberikan kepada karya yang dianggap asli meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang yang mengetahui sejarah disiplin ilmu tersebut. Selain itu, fakta bahwa perubahan masyarakat membuatnya mudah untuk menghasilkan temuan yang tampaknya baru meskipun menghasilkan data baru tidak setara dengan menambah pemahaman sosiologis. Disiplin dilumpuhkan oleh prevalensi kekeliruan kata terbaru ditambah dengan efek kesegaran dan pendeknya memori sosiologis. Akhirnya menolak perspektif yang sudah mapan atas nama kemajuan adalah cara yang mapan untuk memperoleh reputasi. Bab 3, Hari Groundhog Sosiologis. Sosiologi terjebak dalam semacam hari Groundhog abadi karena apa yang tampak seperti kemajuan yang sebagian besar terdiri dari daur ulang perspektif lama, tetapi sebagian besar dilupakan. Hal ini terjadi karena selain ketidaktahuan tentang sejarah disiplin ilmu, spesialisasi yang berlebihan telah mengakibatkan kurangnya ingatan bersama kolektif, yaitu materi yang diketahui oleh hampir semua sosiolog. Peningkatan pesat dalam buku dan jurnal telah mempercepat balkanisasi atau dekomposisi disiplin ilmu ini dengan perluasan perbatasan dengan mengorbankan inti yang membuatnya semakin tidak koheren. Pada saat yang sama, disiplin tersebut telah tunduk pada pengaruh mode sehingga cenderung mengimpor perspektif teoritis yang meragukan sambil secara aktif mengekspor seluruh mata pelajaran. Bab 4, Sosiologi /Enburn telah dikemukakan bahwa karena sosiologi tidak dapat dideskripsikan sebagai ilmu, maka tidak realistis mengharapkannya untuk maju, sementara ada orang yang menolak gagasan kemajuan itu sendiri sebagai konstruksi sosial. Namun ada juga yang percaya bahwa hal itu telah mengalami kemajuan, tapi kemajuan membutuhkan kemajuan yang dibuat dalam pengetahuan inti dari disiplin ilmu di perbatasan di mana data baru dikumpulkan. Sayangnya, terlalu banyak sosiolog yang bertindak seperti tebang dan bakar hortikultura, terus-menerus memanen temuan baru tetapi jarang melakukan pekerjaan mengkonsolidasikan data ini sehingga mereka membentuk tambahan pada intinya. Ini sebagian besar karena sosiolog lebih suka mempelajari topik yang menarik bagi mereka daripada fokus pada pemecahan masalah sosiologis yang penting. Bab 5, Kematian beasiswa. Jika disiplin sosiolog ingin maju, maka dibutuhkan sarjana, jika tidak lebih dari peneliti. Sementara penelitian melibatkan pengumpulan data, analisis data beasiswa, melibatkan pencarian
hubungan antar badan-badan data, dan terutama berusaha membangun jembatan antara teori dan temuan penelitian dalam mencari penjelasan. Beasiswa tidak hanya terancam oleh penekanan saat ini pada penelitian, tetapi juga oleh peningkatan terkait dalam spesialisasi, karena beasiswa memerlukan penautan dari badan data yang tampaknya tidak terkait baik dalam berbagai cabang sosiologi dan antara sosiologi dan disiplin terkait. Oleh karena itu, para sarjana adalah generalis sosiologis yang untuknya kata sifat atau frasa kata sifat yang memenuhi syarat agama, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain tidak dapat diterapkan. Bab 6. Runtuhnya Menara Gading. Sebuah revolusi telah terjadi dalam kehidupan universitas di Inggris sejak tahun 1960-an yang mempersulit sosiolog untuk membantu kemajuan disiplin. Perluasan populasi sarjana dan pengenalan biaya telah menyebabkan mahasiswa berubah menjadi konsumen. Selain itu, upaya untuk mengukur kualitas penelitian dan menghubungkan hasilnya dengan pendanaan memiliki dampak yang merusak. Konsekuensi dari perubahan ini adalah bahwa universitas sekarang bertindak seperti korporasi, lebih mementingkan keuntungan daripada menambah pengetahuan. Sementara staf terbagi menjadi dua kelas: wirausahawan akademis yang sukses dan anggota prekariat yang stres dan depresi. Perubahan ini telah menghancurkan apa yang tersisa dari Menara Gading, membuatnya tidak mungkin bagi universitas untuk fokus pada fungsi vital dari pencarian pengetahuan demi kepentingannya sendiri. Bab 7. Sosiologi sebagai just and academic pursuit. Sosiologi telah lama dianggap berada dalam krisis, dengan sosiolog berulang kali menderita karena status, sifat, dan perannya. Salah satu perselisihan utama adalah mengenai apakah menjadi sosiolog berarti seseorang harus bertujuan untuk mengubah kehidupan sosial daripada hanya menjelaskannya. Namun demikian, peran akademis secara khusus adalah menafsirkan dunia, bukan untuk mengubahnya. Sayangnya, terlalu sering sosiologi mengabaikan tugas mereka dalam hal ini dan terlibat dalam advokasi ideologis atau moralisasi. Dengan demikian, menghalangi disiplin untuk membuat kemajuan. Meskipun ini telah menjadi ciri sosiolog Inggris selama 50 tahun, tren terkini yang meresahkan telah membuat beberapa sosiolog mengklaim bahwa penyampaian ulang keluhan membenarkan penolakan gagasan penyelidikan ilmiah yang tidak memihak. Bab 8. Pengambilan giliran sosiologis. 3 bentuk kemajuan yang mungkin dipertimbangkan: munculnya bidang studi baru, adopsi perspektif teoritis baru, dan kontribusi dari para sarjana terkenal tertentu. Masalah dengan yang pertama adalah bahwa bidang studi baru sering berubah menjadi baru dalam nama saja, sementara juga tidak terlalu berfokus pada mengatasi masalah inti. Masalah dengan kebanyakan belokan adalah bahwa itu adalah hasil dari pengaruh luar, sementara juga melibatkan kerugian serta keuntungan dalam wawasan yang signifikan. Juga kerangka teoritis baru hanya dapat dihitung sebagai kemajuan jika mereka dimasukkan ke dalam arus utama disiplin. Akhirnya, karya 4 sosiolog terkemuka secara kolektif diidentifikasi sebagai kanonik, dipertimbangkan menyimpulkan bahwa karya 2 dari mereka ini mungkin pada waktunya dapat dianggap sebagai kemajuan. Bab 9. Sosiologi pekerjaan yang sedang berlangsung. Memutuskan apakah suatu disiplin ilmu telah berkembang tidaklah mudah, sementara mendapatkan reputasi untuk diri sendiri dan membantu disiplin untuk maju tampaknya tidak terkait erat. Banyak rintangan telah menghalangi kemajuan sosiologi, beberapa di antaranya berada di luar kendali sosiolog, tetapi banyak yang tidak. Memang jika tidak ada kemajuan yang dicapai ini, itu terutama karena sedikit sosiolog yang menetapkan tujuan ini sendiri. Banyak yang memprioritaskan kepentingan pribadi mereka daripada menjawab pertanyaan teoritis yang sulit. Sementara ada kecenderungan untuk membingungkan mempelajari kehidupan sosial dengan menambah pemahaman sosiologis, tetapi kemajuan telah dicapai di masa lalu.
Mengapa sebaliknya? Kita mempelajari karya-karya Durkheim, Marx, dan Weber, dan karenanya jika keadaan yang lebih menguntungkan akan terjadi, tidak ada alasan mengapa hal ini dapat terjadi di masa depan. Sekian dan terima kasih.